Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kenalkan, saya Anissa Priyatna. Saya merupakan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta, program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Enterprise Resource Planning atau disingkat ERP, dengan tujuan khusus itu untuk memenuhi tugas mata kuliah Enterprise Resource Planning oleh Bapak Agung Terminanto. Yang kedua itu mungkin untuk berbagi ilmu sedikit, sharing-sharing sedikit kepada teman-teman semua. Nah, langsung aja, apa sih ERP itu dan mengapa kita harus mempelajarinya? Yang pertama, ERP itu merupakan jenis perangkat lunak yang digunakan organisasi untuk mengelola aktivitas bisnis sehari-harinya. Nah, seperti akuntansi, pengadaan, manajemen proyek, manajemen risiko, dan operasi rantai pasokan atau supply chain. Nah, selanjutnya itu saat ini sistem ERP sangat penting untuk mengelola ribuan bisnis dari semua ukuran dan di semua industri. Nah, sebuah bisnis, sebuah perusahaan tanpa ERP menurut saya itu kurang ya. Dengan adanya ERP itu dapat mempermudah suatu organisasi untuk mengelola bisnisnya. Selanjutnya, kenapa sih kita harus mempelajari ERP? Alasannya itu, sistem ERP membantu perusahaan menghilangkan pekerjaan manual sehingga berbagai proses dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Misalnya, pencarian barang dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik. Dengan adanya ERP itu lebih mempermudah operasionalnya perusahaan. Mungkin yang tadinya kalau kita manual ngecek satu-satu, kita mau nyari barang di perusahaan manufaktur, kita mau nyari stok barang beras misalnya, beras kita tuh ada tinggal berapa kilo, udah berapa sih yang kejual. Kalau kita menggunakan manual, mungkin itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Kayak kita harus ngecek nih satu-satu, kita nyari dulu beras, atau kita ke gudang dulu, kita hitung. Beda sama kalau kita menggunakan ERP, melakukan stock opnam namanya. Kalau dengan ERP, kita dengan mudahnya kita ketik beras, terus keluar deh nanti stoknya sisa berapa, terus berapa yang sudah terjual, berapa sih yang masih tersisa di gudang, dan berapa sih barang yang reject. Jadi itu mempermudah sekali ya pokoknya. Nah, selanjutnya di dalam kelebihan ERP tersebut pasti ada kekurangan ya. Gak mungkin sesuatu itu sempurna, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 aplikasi. Yang pertama ada Mayop, kedua ada Accurate, yang ketiga adalah Zahir. Kekurangannya tadi, yang pertama ada aplikasi Mayop. Aplikasi Mayop yang pertama kekurangannya adalah tidak ada fitur pelaporan perpajakan di Indonesia. Kedua, hanya tersedia bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Ini sayang banget ya, karena Mayop itu digunakan di Indonesia dan mungkin ya banyak user Mayop itu belum fasih bahasa Inggris, jadi mungkin itu mempersulit. Yang kedua itu Accurate. Accurate itu yang pertama tidak bisa digunakan pada multi cabang. Kedua, tidak dapat mengubah atau menambah modul yang sudah ada. Selanjutnya ada Zahir yang terakhir. Yang Zahir yang pertama itu tidak dapat menghitung secara otomatis biaya per jam, per buruh, dan biaya lainnya dalam akuntansi biaya. Nah, kebetulan di tempat kerja saya itu menggunakan aplikasi Zahir. Menurut saya pribadi, kekurangan aplikasi Zahir ini mungkin perusahaan itu lebih mengikuti alurnya Zahir gitu loh. Bukan Zahir yang mengikuti kita. Kecuali perusahaan itu custom terhadap IT atau apa, custom aplikasi untuk menyusun sebuah sistem yang dapat menjalankan operasional perusahaan kita sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Jadi kalau Zahir itu lebih banyak fitur yang emang kita nggak butuh tapi dia ada, dan banyak fitur juga yang kita butuh tapi dia nggak ada. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah pengucapan, salah-salah kata, salah-salah pengertian, mohon dimaklumkan karena saya pun masih belajar. Udah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.